Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan kita bahas bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri, atau dengan istilah lain muhasabah, introspeksi diri. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yang harap dicapai bagi anak-anakku sekalian. Yang pertama, mengartikan pengertian iman dan dalil kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, menggambarkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dan yang terakhir, menggambarkan kehidupan manusia setelah kematian. Yuk kita belajar. Yang pertama, rukun iman. Jumlah rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas rukun iman yang keberapa? Iya, yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian iman. Iman menurut bahasa mempunyai makna percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sekarang pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Baik, istilah lain hari kiamat sudah disampaikan dalam firman Allah, terdapat di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 16 nama atau istilah lain hari kiamat. Yang pertama ada Al-Waqi'ah. Apa itu Al-Waqi'ah? Hari yang pasti kejadiannya. Yang kedua Al-Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Hari yang nyata. Yang ketiga At-Tammah. At-Tammah artinya bencana. Yang keempat Az-Zifah. Az-Zifah artinya hari yang sudah dekat. Yang kelima Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya menggetarkan hati. Yang keenam Az-Zalzalah, artinya berguncang. Yang ketujuh Al-Qiyamah, artinya dibangkitkan. Yang kedelapan Ad-Din atau Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yang kesembilan Al-Azim, artinya hari yang sangat besar. Yang kesepuluh As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya cepat atau singkat. Yang ke-11 ada Al-Hasrah. Al-Hasrah artinya hari di mana banyak makhluk yang merasakan penyesalan. Yang ke-12 Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang ke-13 Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang ke-14 Yaumul Fasl, hari pemisahan. Dan yang ke-15 At-Taghabun, yang artinya kerugian. Dan yang terakhir Al-Wa'id, artinya ancaman. Itulah 16 nama atau istilah lain dari hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikutnya, dalil datangnya hari kiamat yang terdapat dalam surat
Al-Hajj ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Selanjutnya, macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sughra, yang artinya kiamat kecil. Yang kedua ada kiamat kubra, yang artinya kiamat besar. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran, seperti contoh kematian seseorang atau terjadinya bencana alam. Banyak sekali, ada banjir, ada gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sebagaimana Quran surat Ar-Rahman ayat 26 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia pasti akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 134 yang berbunyi innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin, yang artinya sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Gambaran kiamat kubro. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kiamat kubro itu akan terjadi. Namun Allah telah memberikan gambarannya. Di antaranya yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali pertama. Ini terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 63. Gambaran lain, Allah menjelaskan langit menjadi terpecah belah. Ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia bak anai-anai yang berterbangan, gunung-gunung berhamburan. Terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang keempat, langit menjadi terpecah belah. Al-Muzammil ayat 18. Ini sudah nomor 2 ya. Kita lanjut. Yang keempat, terjadi goncangan bumi mengeluarkan beban yang berat. Terdapat Quran surat Al-Zalzalah ayat 101-2. Kemudian langit terbelah, bumi berantakan. Ada di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 1-3. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung hancur, laut meluap. Ada di At-Takwir 1-6. Mata terbelalak, ketakutan, cahaya bulan hilang, bulan dan matahari disatukan. Terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 7-9. Terjadi guncangan yang besar. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat 1-2. Bumi, gunung-gunung beterbangan. Ada di Quran surat Al-Muzammil ayat 14. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro yang dijelaskan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
keluarna Dajjal. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya awan hitam atau disebut dengan istilah dukhan. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketujuh, keluarnya binatang melata pada pagi hari atau disebut dengan istilah dabbah. Nah, kemudian rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, barzakh. Barzakh ini adalah alam kubur. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah setelah barzakh kemudian dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, yaumul mizan atau hisab, yang artinya timbangan atau perhitungan. Yang kelima, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang terakhir, surga dan neraka. Baik, nama-nama surga sekarang. Yang pertama, surga Firdaus. Nih, surga Firdaus bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, khusyuk dalam sholat, zakat, menjaga kemaluan, dan selalu amanah. Yang kedua, surga Aden diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, surga Ma'wa diperuntukkan bagi orang yang beriman dan bertakwa serta mampu menahan hawa nafsu. Yang keempat, surga Naim diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kelima, surga Khuld yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, surga Salam diperuntukkan bagi orang yang suka cinta damai dan menebar kebaikan. Yang ketujuh, surga Muqamah yang diperuntukkan bagi senantiasa berbuat kebaikan, bersyukur, dan tidak lelah dalam ibadah. Yang kedelapan, surga akhirah bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik di dunia. Yang kesembilan, surga Ma'ad, orang bagi orang-orang yang selalu takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsu. Yang ke-10, surga Husna diperuntukkan bagi mereka yang melakukan ibadah dengan sempurna. Kita lanjutkan pembahasan untuk materi iman kepada hari akhir dengan mawas diri di pertemuan berikutnya. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.